Shalom, puji nama Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada, kita semua ada di dalam anugerah Tuhan. Kita merasakan kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak peduli apapun yang terjadi di sekitar kita, mata kita tetap tertuju kepada Tuhan, dan iman dan pengharapan kita tetap ada di dalam Dia yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Kita akan mendengarkan renungan di mana itu menjadi bagian dari daily devosi dalam disiplin kerohanian. Bagian ini kita masuk dalam tema disiplin dalam pelayanan. Disiplin dalam pelayanan yang dalam subtemanya adalah pelayanan kerendahan hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sepakat bahwa kerendahan hati adalah sikap baik manusia. Bahkan dalam kekristenan sendiri, kerendahan hati merupakan sikap yang unggul atau bernilai atau memiliki atau sifat yang berharga. Joyce Meyer pernah berkata bahwa kerendahan hati adalah dasar dari setiap sikap baik. Jadi misalkan kita berbuat baik tetapi kita mengharapkan imbalan, kita berbuat baik kita mengharapkan ucapan terima kasih atau kita mengharapkan pujian, maka sebenarnya kita tidak sedang berbuat baik. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa kerendahan hati adalah kecerdasan jiwa untuk hidup di dalam kerelaan untuk objek yang kita pahami lebih tinggi dari kita. Seperti kita rela melayani, kita rela melakukan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita di tempat-tempat tersembunyi yang tidak terlihat oleh orang, yang tidak mendapat pujian, tetapi kita percaya Tuhan melihat, Tuhan ada di sana. Nah, perlu disadari bahwa kerendahan hati itu tidak akan begitu saja terjadi dalam diri seseorang, atau tidak serta-merta itu akan menimpa kepala kita dan kita akan dengan otomatis untuk dapat rendah hati. Tetapi salah satu disiplin yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita untuk melatih kerendahan hati adalah dengan melayani. Dengan melayani adalah salah satu cara untuk kita dapat melatih sikap rendah hati kita, di mana kita mulai berpikir tentang kebaikan orang lain yang lebih utama dari diri kita sendiri, tanpa berusaha untuk menarik perhatian orang lain. Kita hidup dan melayani panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita merelakan segala sesuatu dalam diri kita, dan semua orang juga tahu. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana kita dilihat oleh Tuhan, hati kita penuh dengan kebijaksanaan untuk mengelola kehidupan dalam bagian ini adalah dengan hidup rendah hati. Sebagai manusia, tentunya kita akan diperhadapkan dengan tantangan. Kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit, karena surat Yohanes, pertama Yohanes pasal yang kedua yang ke-6 berkata demikian, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, kita perlu mengetahui hal ini bahwa sebenarnya kita sedang berjuang untuk menanggalkan atau menguasai orientasi nafsu manusia yang ada di dalam diri kita. Jangan dipahami bahwa orientasi nafsu manusia ini hanya urusan dengan seksual saja, tetapi segala sesuatu yang bertentangan dengan Allah, segala sesuatu yang tidak berasal dari Allah. Hidup dengan persaingan yang sia-sia. Kita ingin dipuji, kita ingin terhormat. Di dalam diri kita ada suatu tindakan yang ingin menyingkirkan orang lain. Nah, pilihan-pilihan kehidupan yang sudah saya sampaikan tadi itu merupakan keinginan daging, bukan keinginan dari Roh Kudus. Nah, kita diperhadapkan dengan hal yang demikian. Maka ibarat kita makan, di atas meja ada berbagai jenis makanan, sehingga kita memilih mana yang harus kita makan. Ada daging, ada macam-macam jenis makanan. Tetapi yang harus kita tahu adalah kerendahan hati ibarat makanan itu adalah makanan yang sehat. Makanan yang sehat dan bergizi untuk pertumbuhan spiritual kita yang baik. Nah,
Nah, disiplin melayani akan melatih kita untuk hidup baik dan menekan hal-hal daging yang berjuang di dalam diri kita yang sudah seperti saya sebutkan tadi. Semakin kita konsisten melakukan pelayanan, semakin diri kita terlatih. Lama-kelamaan kerendahan hati itu melebur dan itu menjadi gaya hidup kita, sehingga kita tidak perlu merasa bahwa ada orang lain yang lebih dari kita merasa tersaingi, atau ada orang yang benci kepada kita atau melakukan hal-hal jahat kepada kita, atau hal-hal yang tidak sepatutnya dia lakukan. Kita tidak perlu merasa kecewa atau dendam berlama-lamaan. Kita mungkin meresponi dengan marah pada waktu itu atau kecewa sedikit saja, tapi tidak berlama-lama, karena kita tahu kepercayaan diri di dalam diri kita itu berfokus kepada Tuhan dan kerendahan hati kita sudah terlatih. Kita percaya bahwa Tuhan akan terus menuntun langkah hidup kita. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat yang ketiga, "Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah." Sekalipun di dalam ayat ini tidak ada kalimat perintah, tetapi Yesus memberitahu konsekuensi dari orang yang hidupnya rela di hadapan Tuhan, rela melakukan dengan kerelaan yang datang dari Tuhan, bahwa dia akan mengalami kebahagiaan. Dalam beberapa terjemahan Alkitab yang berbahasa Inggris, di sana blessed, mengalami berkat dari Allah, dan berkat Allah itu adalah berkat Allah itu sendiri, di mana kita hidup di dalam damai sejahtera dan sukacita. Kita berada di dalam dimensi kerajaan Allah, sekalipun kita masih ada di dalam dunia. Tidak ada satu orang pun yang dapat mengintimidasi kita. Tidak ada seorang pun yang membuat kita menjadi kecewa. Fokus kita tidak akan pernah beranjak, karena batinia kita sudah terlatih untuk menjadi rendah hati. Nah, Yesus pun melakukan hal yang sama. Yesus tidak hanya berkata, tetapi dia konsisten melakukannya. Maka dia menyelesaikan tugas Bapa di dunia. Dia dengan rela melakukan panggilannya. Dalam panggilannya, dalam tugas pelayanan Yesus dihina, Yesus direndahkan, bahkan dihakimi. Tetap itu menjadi persembahan yang terbaik buat hidup kita. Kita boleh melihat contoh kehidupan Yesus, maka kita bertumbuh dalam karakter Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, kita boleh memiliki karunia-karunia roh yang spektakuler, tetapi kalau kita tidak bisa rendah hati, maka pelayanan kita juga akan dicemooh orang. Tetapi kalau kita istilahnya biasa-biasa aja, saya tidak punya talenta yang spektakuler seperti teman saya yang lain. Tetapi kalau kita memiliki kerendahan hati, maka kehadiran kita diperhitungkan. Bukan cuma di pandangan manusia, tetapi juga di pemandangan Allah. Saya percaya kita setiap hari, kalau mendisiplinkan diri kita akan bertumbuh ke arah spiritual yang baik. Kita akan menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya kita terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan, dan kita terus berada di dalam anugerahnya Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk berdoa, dan biar kekuatan Roh Kudus yang akan memampukan kita. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Bahkan kami tidak bisa menjadi rendah hati kalau kami tidak menyerahkan diri kami masuk dalam pelayanan, dan keutamaan kami adalah orang lain dan juga Engkau. Kami percaya Roh Kudus memberi kekuatan kepada kami untuk kami dapat melakukan perkara-perkara yang sesuai dengan kehendak Allah dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.